Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amira Fatimah Nuria Cahyani, NIM 2023-11410, akan menjelaskan pandangan Islam terhadap cloning. Pengetahuan teknologi biologi ini memang awalnya hanya menyentuh ranah pengetahuan ilmiah, karena ia dihasilkan melalui proses eksplorasi ilmiah. Tetapi secara langsung maupun tidak langsung, cloning dapat saja memporak-porandakan sendi-sendi ajaran agama dan etika universal. Cloning tidak saja berada pada ranah ilmu pengetahuan, tetapi lebih jauh dari itu, ia telah melakukan loncatan yang cukup jauh terhadap disiplin ilmu lain seperti etika, sosiologi, ekonomi, gender, dan juga ilmu agama. Secara umum, cloning terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan akan membawa kemanfaatan dan kemaslahatan kepada umat manusia. Cloning terhadap beberapa organ tubuh manusia dapat membawa manfaat, antara lain cloning organ tubuh bersifat efisien dan manusia tidak perlu khawatir akan kekurangan organ tubuh pengganti jika memerlukan. Dengan cloning, ia tidak akan lagi merasa kekurangan ginjal, hati, jantung, darah, dan sebagainya, karena ia bisa mendapatkannya dari manusia hasil teknologi cloning. Sementara itu, cloning terhadap manusia secara total dapat menimbulkan mafsadat atau dampak negatif yang tidak sedikit. Dampak negatif cloning yang pertama, menghilangkan nasab anak hasil cloning yang berakibat hilangnya banyak hak anak dan terabaikannya sejumlah hukum yang timbul dari nasab. Kedua, institusi perkawinan yang telah disyariatkan sebagai media perketurunan secara sah menjadi tidak diperlukan lagi. Yang ketiga, lembaga keluarga yang dibangun melalui perkawinan akan menjadi hancur. Yang keempat, terjadinya kehancuran akhlak, budaya, hukum, dan syariah Islam lainnya. Dengan penerapan cloning, kemapanan dan keluhuran cita-cita sebuah perkawinan dalam Islam akan terusik. Boleh jadi di masa yang akan datang manusia tidak membutuhkan perkawinan untuk mendapatkan keturunan. Seks hanya diperlukan untuk melampiaskan hawa nafsu birahi terhadap lawan jenis. Selain aspek fikih, cloning juga menimbulkan masalah yang cukup signifikan dalam dimensi teologis. Dalam kacamata teologi, proses penciptaan manusia merupakan hak prerogatif Allah. Intervensi manusia ke dalam wilayah ini tentu saja menimbulkan perdebatan dan wacana yang perlu dikaji secara mendalam. Menerapkan cloning terhadap manusia sama artinya mempersilahkan manusia memasuki wilayah kekuasaan Allah. Di samping aspek fikih dan teologi, agama juga mempersoalkan eksistensi cloning dari aspek akhlak. Secara khusus, umat Islam meyakini bahwa segala aktivitas manusia, termasuk penelitian, harus selalu dikaitkan dengan Allah, karena penelitian dengan tujuan apapun tanpa dikaitkan dengan Allah tentu mempunyai resiko. Bahkan mungkin dapat mendatangkan malapetaka bagi dunia kemanusiaan. Penerapan cloning terhadap manusia harus sejalan dengan nilai-nilai luhur agama Islam. Dengan demikian, teknologi cloning dalam beberapa hal bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal ini karena adanya benturan antara kepentingan sains dengan keyakinan agama. Secara ringkas, benturan tersebut dapat dilihat dari 3 sudut pandang sebagai berikut. Yang pertama, dari sudut pandang teologi. Diyakini bahwa proses penciptaan manusia dimulai dengan adanya pertemuan antara sel sperma dan ovum dalam rahim seorang wanita. Pandangan ini direduksi oleh teknologi cloning yang berusaha menciptakan manusia tanpa menggunakan sel sperma. Perspektif ini diperkuat oleh keyakinan bahwa dalam kacamata teologi Islam, manusia tidak boleh merubah ketentuan Allah. Menciptakan manusia melalui teknologi cloning dianggap bertentangan dengan ketentuan Allah. Yang kedua, dari sudut pandang etika. Paham teologi menilai suatu perbuatan dari tujuan atau akibat yang dituju dari perbuatan itu.
Jika tujuannya baik, secara etis tidak masalah. Tetapi jika tujuannya adalah jahat, maka secara etis ia tidak boleh dilakukan. Dalam menentukan baik buruknya suatu perbuatan dapat juga dilihat dari implikasinya dalam masyarakat. Secara pragmatis, cloning dapat menghilangkan keragaman dalam kehidupan manusia. Jika itu terjadi, maka secara etis hubungan manusia satu dengan yang lain akan menjadi rusak karena orang lain dianggap sebagai cerminan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, dari sudut pandang hukum Islam. Status dan kedudukan cloning dapat dilihat dari tujuan ditetapkannya hukum Islam. Secara umum, para ahli ushul fikih menyatakan bahwa tujuan penetapan hukum Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat. Dalam rangka merealisasikan kemaslahatan di dunia dan akhirat, setidaknya ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ditinjau dari sisi memelihara agama, cloning manusia tidak membawa dampak negatif terhadap keberadaan agama. Ditinjau dari sisi memelihara jiwa, cloning tidak menghilangkan jiwa yang baru. Dari sisi memelihara akal, manusia cloning juga tidak mengancam eksistensi akal. Namun, jika dilihat dari sisi memelihara keturunan, cloning manusia dipertanyakan. Dalam Islam, masalah keturunan merupakan sesuatu yang sangat esensial karena keturunan mempunyai hubungan yang erat dengan hukum yang lain. Pernikahan, warisan, muhrim, dan sejenisnya ditentukan berdasarkan keturunan. Apabila ditinjau dari sisi memelihara harta, akan terkait dengan maslahat dan mafsadat yang diperoleh dari usaha pengkloningan. Andai kata cloning manusia hanya menghambur-hamburkan harta tanpa adanya keseimbangan dengan manfaat yang diperoleh, maka cloning menjadi terlarang. Selain melihat cloning dari sisi 5 unsur pokok, penentuan hukum cloning juga dapat dilihat dari aspek maslahat dan mafsadat yang ada. Penelusuran terhadap aspek maslahat dan mafsadat dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa kaidah ushuliyah al-fiqhiyah yang terkait. Berikut adalah kaidah ushuliyah al-fiqhiyah yang terkait. Pertama, menghindarkan kerugian pada orang lain. Kedua, meninggalkan kerusakan harus didahulukan daripada mendahulukan kebaikan. Dan yang ketiga, memelihara tradisi yang baik dan mengambil pembaruan yang lebih baik. Berdasarkan pertimbangan implikasi positif dan negatif dari praktik cloning, dapat ditegaskan bahwa mafsadat yang ditimbulkan oleh praktik cloning manusia jauh lebih besar dibandingkan dengan maslahatnya. Oleh karena itu, praktik cloning manusia bertentangan secara nyata dengan naluri hukum Islam yang selalu mengedepankan kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, pandangan hukum Islam terhadap cloning manusia adalah haram. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.